Kayaknya aku jarang menemukan kayak seperti ini gitu loh, yang kayak laki-laki. Enggak. Ketika lo lagi sama pasangan, lo lagi berantem, tapi lo satu mobil, dan rumah cewek lo di Karawang lagi. Lama gila lo berdua sama dia tuh. Hah? Itu nggak enak banget lo. Sama. Enggak, sebenarnya di awal mulakan dari gue. Oh. Iya. Kalau kebangun Bu, red flag parah gitu. Aku suka dia ngomong. Dia tadi sebelum syuting nggak gini deh. Kalau ada getaran yang beda saat diisi dengan kehadiran. Dari menciptakan kehangatan, lewat senyuman, dan akrabnya tatapan. Ia memberikan rasa percaya melebihi apapun. Kedekatan yang semakin terasa. Untuk akhirnya, kita saling bebas mengungkapkan rasa. Rasa yang menyatukan, rasa yang selalu kita rindukan. Sentuhan kebersamaan yang membentuk sebuah ikatan. Ikatan yang sulit dipisahkan, yang selalu buat kita merasakan santai bye. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Veda Indira. dan gue Lamin Yamal. Ganti mulu, benar. Dan gue Bocom Ahmad. Bintang tamu kita kali ini ada Bernadia. Louder. Seru ya? Tadi pas dia opening kok lo kayak senyum-senyum panik gitu. Enggak panik, kayak kirain openingnya heboh gitu loh, ternyata lebih kayak lembut gitu. Iya. Itu mah di awal doang, abis itu enggak gitu. Abis itu balik lagi normal. Apa kabar? Baik. Panggilan lo apa sih? Manggilnya Ber... Nadia sih. Nadia. Oh. Nat berarti. Nat. Ah. Gimana kabar, sehat ya? Sehat. Terima kasih Kesibukannya? sudah mampir main ke... Enggak, belum, baru opening. Oh, belum. Baru opening. Kesibukannya masih manggung-manggung. Manggung sama ini promo. Oh, promo. Ada ini baru berarti, album Ada baru. album baru, iya. Judulnya? Sialnya hidup harus tetap berjalan. Mantap, pas banget sama Sialnya tema kita hidup hari harus ini. tetap berjalan. Pas banget. Tapi pernah nonton Halo Hati nggak sebelumnya? Pakainya lewat-lewat di FYP aku gitu. Aku kan. Terus kamu save kan? Iya kayaknya pernah. Oh. Buat motivasi bikin lagu kan? Soalnya kayak komennya kayak gini. Ini siapa nyebelin banget. Oh iya, pasti bocum. Kalau kayak gitu bocum biasanya. Kayak cowok red flag. Red flag sih. Tapi menurut kamu aku red flag nggak? Kalau dari konten itu iya sih waktu itu. Tadi belain lo loh, Nat. Oke, enggak. Gampang banget berubahnya, jangan gitu. Enggak kan aku aja dia. kan itu cuma opini orang, terus kayak ya deh kayaknya red flag, tapi enggak. Nah emang red flag menurut kamu tuh seperti apa sih? Yang Lo jawab kayak gue sih, gue cabut ya. enggak. Jangan Tapi waktu itu tuh kayaknya mungkin opininya agak kurang bisa diterima wanita deh. Jadi wanita pada Oke, bilang karena red gue flag. membela pria. Iya. Jadi sebenarnya kalau opini itu jadi ada dua ini nih, ketika gue membela pria, wanita akan menghajar gue. Tapi ketika gue membela wanita, cowok-cowok yang bakal ngehajar gue. Jadi serba salah nih, padahal itu kan cuma sekedar opini. Gue ada cerita lucu banget. Ini baru kejadian kita nggak ketawa, hari Sabtu kemarin. Benar hari Sabtu kemarin. Jadi gue lagi potong rambut di Plaza Indonesia, sorry ya. Di PI ini beneran. Di PI. Terus gue ketemu ibu-ibu. Benar-benar ibu-ibu, umur ya 50 lah. Terus dia bilang gini, Dek,
teruslah memperjuangkan hak-hak wanita ya. Kayak aktivis. Demi Allah gue nggak bohong. Coba ibu-ibunya ngomong kayak gitu. Sumpah demi Allah. Tapi tahu siapa? Tahu, iya. Oh. Dia nggak tahu gue siapa, dia mungkin lihat kan sekarang udah ada kesebar di, jadi konten kita kan sering di-share orang kan, ada kesebar juga mungkin di Facebook apa segala macam. iya, Nyokap iya. gue pun ngelihat gitu. Terus dia ngelupok gue gini, Dek, teruslah memperjuangkan hak-hak wanita ya. Terus gue kayak aktivis ya. Terus kamu jawabnya apa? Iya Bu, makasih gitu. Karena sebenarnya emang kan kalau orang nonton penggalan TikTok cuma ngelihatnya pas lagi satu opini kita aja yang terkesan kita ngebelain sepihak atau Iya, gimana. bener, Padahal kalau bener. nonton secara fullnya di YouTube, kita tuh ngebahas semuanya gitu. Yang ujungnya aku nggak setuju atau bocum nggak setuju, ujung-ujungnya lama-lama kita cari titik tengahnya. Oh ternyata ini loh jawabannya. Betul, tapi kan sekarang tuh orang lebih banyak pengen lihat yang singkat. Iya, Makanya benar-benar. TikTok lebih menjadi solusi, dan ketika lo nonton TikTok itu lo cuman akan dimanapun TikTok kan lo ngasih potongan yang dimana potongan itu boom gitu loh. Yes. Akan relate sama Iya. orang. Gitu. Tapi apa yang gue sampaikan itu tidak tersalurkan dengan baik di potongan video yang berapa detik itu. Makanya tidak bisa bilang gue red flag kalau dari 10 detik sih menurut gue. Tonton fullnya di YouTube makanya orang Kalau performan Bu, red flag parah gitu. Dia tadi sebelum syuting nggak gini deh. Kalau langsung beda gitu. Enggak, kan mungkin nanti Kita nggak tahu, Nggak tergantung tahu. pembahasan kita kan. Iya. Langsung aja deh Ber, gue pengen nanya sama lu. Gue orangnya langsung. Kan gue perhatiin kan lagu lu kan lagu andalan orang galau di TikTok kan. Hampir semua, ya kan. Lagu-lagu yang orang lagi patah hati, bayang apa namanya pemandangan, terus backsoundnya lagu lu kan. Iya, iya. Kenapa lu 90% lagu lu galau itu lu patah hati kah atau gimana? itu iya, tadi. Siapa yang berani menyakiti lu? Nggak usah kayak gitu Nggak ada juga. pikiran gue sendiri karena aku suka overthinking gitu loh, suka Oke. kayak emang sebenarnya nggak semenyakitkan itu, tapi aku mikirinnya tuh kayak Terlalu dalam. Lebay. Iya, ya berlebihan maksudnya. Iya berlebihan, bener kayak yang kayaknya sebenarnya nggak semenyakitkan itu, mungkin kalau orang lain yang ngerasain gitu loh. Tapi bisa jadi karena perempuan pakaian juga hurt banget sih. Perempuan. Iya, Laki-laki kan kita nggak selalu punya kayak hak gitu. keperempuan. Dan dia, zodiaknya dia juga pisah. Nggak usah sensitif. zodiak, gue nggak percaya zodiak, gue nggak percaya zodiak. Takut dihujat nih. Enggak. Nggak akan ada yang hujat, ini baru kening. Nggak, lo nggak percaya zodiak kenapa harus dihujat? Nggak apa-apa, takut aja. Hah? Nggak, gue nggak percaya zodiak. Tapi Aku sebenarnya juga. Oh iya. Dihujat lo. Kamu duluan. Nah, lu jangan mancing-mancing. Dikat ya teman-teman ini. Lucu banget lagi. Nggak, menurut gue orang tidak seharusnya percaya zodiak deh. Gue ngeliatnya zodiak itu cuma bercanda-bercandaan doang. Bener. Seru-seruan doang Seru, gitu seru. loh. Biasanya karena cocokologi aja Bener, sama bener. itunya aja. Iya. Kalau lo mencari jodoh berdasarkan zodiak sih lo adalah orang paling tolol di dunia yang pernah gue temukan. Tapi gue tetap agak lumayan percaya Lu kalau kan emang dibilang tolol. zodiak. Iya. Ada beberapa zodiak yang kayak kayaknya Nggak enggak mungkin. Lo cocokologi itu permainan mindset aja. Iya, tapi karena itu tahu karena kita kebanyakan ngecocokologiin, terus jadi kita ngerasa kita percaya hal tersebut. Sekarang Jadi ini, sugesti. zodiak Secara lo tidak apa? langsung. Cancer. Cancer. Aduh, yang Cancer tadi tuh lagi kesel gua. Enggak. Cancer itu biasanya orangnya sangat perasa deh. Iya. Ah, kan gua ngarang. Iya. Gua asal ngomong doang. Dan lu percaya itu. Tapi emang iya. Itu sih gara-gara kita dari kecil suruh nonton Peace, Love, and Gaul itu. Tahu nggak lu? Tahu nggak? Ya. Peace, Love, and Gaul. Nah, Jadi betul, zodiak itu betul. dari situ gue taunya tuh. Oh, iya. Gue zaman gue SD tiap hari nonton zodiak. Lu ngapain SD nonton zodiak? Orang main kelereng, layangan. Tapi muncul. Nah itu tuh kita nonton Senin kita sekolah lagi. Tapi gue nggak tahu kenapa anak sekarang itu zodiak itu dijadikan patokan di mana, wah zodiak lo ini anjir pasti lo orangnya gini ya. Tahu kan- Terus orang ngelakuin kejahatan nih, orang ngelakuin kesalahan. Ya wajar lah karena zodiak dia ini, hei emang dianya aja nggak bener. Itu setuju sih kalau itu. Setuju Tapi kan? kayak nggak bisa kayak menilai orang dari zodiaknya apa. Menurut aku orang bilang Gemini nyebelin, tapi semua zodiak tuh nyebelin menurut aku ya. Iya. Ada Kayak sisi nyebelinnya. Eh guru ngaji gue Gemini Firda, dia nggak nyebelin. Hah? Itu opini aja, opini orang gitu loh. Karena mungkin sekarang kan perkembangan sosial media tuh lumayan intensitasnya tinggi banget kan. Jadi orang tuh suka swipe dikit tuh udah ada informasi baru dan itu yang semakin banyak kita ambil gitu loh, dibandingkan emang kalau dulu kan kita main sama temen tuh nyamperin ke rumahnya, manggil izin sama orang tua. Sekarang kan ngechat udah jadi. Ya gue di depan, pas ketemu ngobrol enggak.
malah main HP masing-masing. Iya. Jadi kebanyakan informasi yang diserap melalui sosial media dibandingkan informasi yang real. Iya. Gitu. Jadilah itu terjadi kesannya kayak orang tuh percaya banget atau apa banget. Padahal nggak, itu cocok kalau lagi memang disupport sama medianya aja yang Tapi lo percaya? Lumayan karena itu, karena Lu udah bisa jawab itu, kenapa lu masih bilang lumayan, Firda? Iya lumayan aja, gue seneng. Lu tadi bilang cocokologi, lu udah tahu dong berarti Iya, iya, faktanya. iya. Kenapa lu masih bilang lumayan percaya? Kayak kontradiktif gitu ya. Karena sering relate di hidup gue, jujur. Tadi aja yang gue ngomong sama lu relate, Firda. Emang begitu cara mainnya. Zodiak lo apa? Pisces. Pisces tadi Pisces. dibilang. Pisces tuh overthinkingnya parah banget. Nah, kan tadi udah dikasih tahu, lu mah nggak Udah, tahu. aku coba yang lain ya. Aku Ayo, coba yang lain ya. lain. Aku coba yang lain ya. Iya, coba. Zodiak lo apa? Pisces. Wah, Pisces itu dia tuh sekalinya disakitin, dia susah ngasih buka hati dia lagi. Iya sih, itu Gue bisa jadi pakar zodiak dan kalian semua di rumah bisa jadi pakar zodiak. Hah? Segampang itu. Jangan percaya zodiak. Percaya sama Tuhan sama orang tua. Boleh masuk ke tema ya? Boleh, boleh. Udah lumayan tapi bener tau. Coba Itu nggak bercanda. lagi. Lagi, yang mana? Lo apa dia? Lo, zodiak lo. Ini mah gampang bongkar. Zodiak lo apa? Nggak, kalau gue kan udah tahu semua. Iya, ya udah. Coba, ada zodiak bos gue Cancer. Menurut lu gimana? Zodiak bos lo Cancer. Kalau Cancer tuh dia itu orangnya tuh bijak loh biasanya. Dan dia bijak, bener nggak? Bos lo bijak nggak? Bos lo bijak nggak? Hah? Gue tanya, bos lo bijak nggak? Mentang-mentang ada orang yang di sini. Nggak, bijak nggak bos langsung lo? gitu yang baik. Bijak nggak bos lo? Lo bilang nggak lanjut nih acara. Ya lumayan. Ya udah. Udah kita masuk ke tema dulu deh. Oke. Nah, tadi apa judul album barunya? Sialnya hidup harus tetap berjalan. Menceritakan tentang apa di satu album itu? Sebenarnya kayak perjalanan apa ya, kehidupan percintaanku sedikit. Oke. Selebihnya mungkin dari gambaran orang. Iya kayak ya campur-campur lah, kombinasi dari cerita orang dan lain-lain. Jadi itu kayak sebuah perjalanan dari ya, masih dalam hubungan sampai putus dan sampai akhirnya aku mencoba berdamai dengan semuanya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi lagunya itu albumnya itu terdiri dari fase-fase gitu. Jadi Fase pertama itu berarti yang masih lagi pacarannya itu. fase yang masih di hubungan tapi hubungan yang dia tahu udah akan berakhir gitu loh. Oh. Dan hanya tinggal dia yang Tahu mengusahakan nih, ini nggak bakal semuanya. kemana-mana nih. Iya, dia tahu sebenarnya tapi karena tinggal dia yang mengusahakan semuanya gitu. Nah, terus akhirnya putus tapi dia masih kayak meragukan keputusan dia dan kayaknya masih bisa diperjuangkan deh. Kayaknya aku masih bisa mengemis Masih lagi mau gitu. fight. Mengemis lagi. Iya, aku bisa kayak Di lagu daging gitu. Karena gini, Gue itu suka kan banget sama kalimat kayaknya aku masih bisa mengemis lagi. Kenapa? Itu berarti tuh lo udah sedown itu, Desperate. dan tidak memikirkan diri lo sendiri. Karena selalu ada fase di mana ya kita itu saking cintanya sama seorang kita nggak mikirin diri kita. Iya, betul. Semua all about you. Dan kita tidak minta balasan gitu. Gue cuma minta satu, hargai gue. Iya kan? Tadi kamu pasti Lo mau nggak nanya mikirin kenapa. kebahagiaan lo Bener, lagi. itu bener. Karena bahasa dia, Tapi tuh sorry aku jarang dengerin dari laki-laki tau. Oke, karena- PP. kamu mau dengerin dari aku? Jangan bercanda, tadi udah FP Nggak, tuh, ayo. karena gini, karena gue nggak tahu ya tadi dia salah ngomong atau ke belok atau maknanya beda, cuman menurut gue makna kalimat kayaknya gue masih bisa mengemis lagi itu fakta terjadi loh di kehidupan percintaan gitu. Jadi ada fase di mana tadi gue bilang ada fase di mana kita itu cuman mau mengemis cinta dia supaya semua berjalan dengan baik gitu. Iya. Lu bahagia deh yang penting. Lu dapat apa yang lu mau. Lu nggak usah ngebahagiain gue, tapi lu jangan udahin ini. Karena gue nggak tahu tanpa lo kan seperti apa. Iya. Apakah hidup bisa berjalan tanpa lo? Gila, exactly. Makan tuh zodiak. Nah, kamu masih mau nanya kenapa kok ketawa kan? Iya. Karena tuh sering banget kita ngebahas dari season 1 sampai season 4. Aku tuh suka bilang, dulu tuh waktu aku baru banget putus, aku tuh ngerasa kayak belum kelar aja di gue. Hubungannya udah selesai, tapi gue ngerasa ada yang perlu gue sampein balik. Dia pasti si respon. nggak bisa- dia bilang kayak, nggak bisa Fir, kalau udah putus aja. Sekarang ngomong kayak gini. Enggak. Gila ya. Enggak, lu belum nyambung. Ini kita kan bahas kalau lu udah ngambil keputusan mau putus. Kalau dia itu gue masih punya hubungan, masih berhubungan dan gue masih cinta 100% ke dia, cuman dianya tuh udah hambar ke gua. Tadi dia bilang kalau misalnya gue udah putus tapi gue masih mempertanyakan. Belum putus. Iya kan tadi? Tapi yang kedua udah putus. Nah, ini yang kita bahas kan yang kayaknya gue masih bisa mengemis cinta dia lagi. Itu kan belum putus. Oke. Kan Tapi terjadi di dua fase, aku udah putus dan belum putus. Jadi mengemisnya di dua-duanya. oh iya. Iya. Itu loh. Kan tadi dia bilang kata-kata
masalahnya adalah ketika gue udah selesai, gue ngerasa keputusan gue salah karena dia masih cinta banget. Jadi kayaknya gue nggak bisa deh hidup sama tanpa dia. Ketika udah putus nih, posisi udah kelar. Itu gimana? Nah karena memang ada banyak banget orang-orang yang mungkin ngerasa bahwa karena kan biasanya rata-rata ya ketika kita putus itu kita berada di fase yang kita lagi amarah besar. Jadi kadang keputusan yang kita ambil pun tidak selamanya bijaksana. Karena pasti dari emotionally aja tuh. Ketika udah reda, udah tenang, terus kita mikir kayak anjir gue hari-hari sama dia, entah keinget momennya, entah keinget perjuangannya, entah keinget apa yang udah pernah kita kasih, yang sampai akhirnya itu menjadikan diri kita untuk bisa kalkulasi kepada orang tersebut. Sampai kayak kita mikir, kayaknya emang gue salah dia untuk mutusin itu. Ya gue pengen ngemis lagi ke dia, karena ternyata gue belum kelar. Gak jadi setuju ya? Kayak gitu. Kalau gue lebih gini sih, maksudnya ketika kita udah putus nih, yang tadi gue bahas kan belum putus ya. Ketika kita sudah putus itu, kita akan gue percaya manusia itu telat menyadari hal-hal positif. Itu manusia. Jadi ketika kita putus sama seorang, kita baru tuh ngerasain dampak-dampak dari kebaikan dia dulu. Kita baru ngerasain, oh ternyata kalau nggak ada dia, kurang ya. Itu mau kamu jadi posisi yang jahat ataupun kamu korban jahat ataupun baik gitu loh. Tapi ketika kita sudah tidak bersama orang itu lagi, kita baru akan menyadari, oh ternyata gue kemarin tidak menyadari ya, dia nyiapin ini buat gue, ternyata itu penting itu. Oh ternyata dijemput sama dia, dibilang I love you sama dia, diingetin makan sama dia, sepenting itu ya. Yang gue akhirnya sekarang baru menyadari, dia itu sangat berharga. Nah ketika gue ada perasaan itu, dan gue ngerasa, kayaknya gue harus fight back deh, karena gue tidak bisa mendapatkan itu lagi di orang lain gitu loh. Lo wajib fight back untuk mendapatkan itu, kalau lo di posisi yang benar. Tapi kalau lo di posisi yang memutuskan, lo di posisi yang jahat, ya lo bisa aja lo fight back, cuman kan tergantung dianya, ngerti nggak? Tapi kalau misalkan gue di posisi yang yang memutuskan gitu, gue mudahan sama lo, gue akan memastikan ketika gue memutuskan lo, gue udah selesai dengan semuanya, gue udah pertimbangkan semuanya. Makanya itu gue nggak setuju sama Firda dengan kalimat dimana gue udah putus sama dia, cuman gue merasa gue belum selesai sama dia, itu lo toxic menurut gue. Lu putusin orang, lu udahan sama orang, tapi lu habis itu setelah 2 bulan, 3 bulan orangnya udah berjalan dengan hidupnya, tiba-tiba kita harus ketemu, aku belum selesai, urusan kita belum selesai. Urusan apa lu piutang? Berarti kalau itu nggak setuju kalau dia orang yang jahatnya? Iya. Oke. Ngerti nggak? Ngerti. Menurut opinimu gimana? Iya. Gue ngeblank dikit nih, bentar. Ngeblank kenapa? Enggak itu tadi, belakangmu. Ayo lanjut. Aku juga ikut ngeblank. Lucu banget. Menurut opinimu gimana? Apakah emang harus karena kadang ya ketika kita melakukan kesalahan kita nggak sadar. Karena gini, menurut gue ketika ada suatu toksik di dalam hubungan itu yang berperan tuh 2 orang. Pasti. Iya. Baik ceweknya, baik cowoknya. Persentasinya kayak gimana, itu baru berbeda skala persentasinya. Cuma nggak banyak orang yang bisa sadar ketika memang itu lagi di persentase gue yang besarnya. Iya. Jadi wajar aja menurut gue kalau sampai ada bahasa kayaknya gue belum kelar untuk bisa ngobrol lagi sama dia. Mau itu dijalankan mau enggak deh. Mungkin emang perlu ada rasa aja ataupun opini dia aja yang perlu dia sampaikan lagi gitu. Tapi apakah hubungan yang harus berjalan kembali? Nggak perlu. Makanya relate sama lagu kamu tadi kan, ngerasa bahwa kayaknya gue belum selesai deh dengan ini semua. Walaupun gue udah putus. Tapi gue pengen dong sekali aja untuk ngasih tahu ke lo apa yang sebenarnya gue rasain setelah gue menyadarinya. Ya itu kan berarti kan lo berharap balikan dong? Enggak, pengen nyampein aja. Ya buat apa? Ini udah selesai. Oh kalau di aku berharap balikan waktu itu. Maksudnya di lagu-lagunya. Kalau berharap balikan gue fair. Yang tadi gue bilang, lo memperjuangkan lagi setelah lo menimbangkan. Setelah lo menimbangkan, lo memperjuangkan lagi. Tapi kalau lo tidak berharap balikan terus lo, kayaknya gue belum selesai deh sama dia. Toxic, red flag, Gemini itu. Karena buat gue, tuh katanya nggak percaya zodiak. Gue emang ini aja nyinyir aja. Ya karena emang gue nggak mau, karena apa gue bilang gue nggak berharap balik, kan gue takut gue berekspektasi lagi. Jadi mending gue berjuang aja. Nggak apa-apa. Untuk sekedar nginfoin ke lu. Tapi kalau selebihnya, lu apakah mau balik lagi sama gue itu gue terserah gitu. Jadi gue nggak menarik ekspektasi apa-apa, tapi gue ingin menyampaikan aja sesuatu ke lu. Terus harapan lu ketika lu menyampaikan? Ya, lega aja. Gue butuh ketenangan yang selama ini gue tahan karena kekalutan gue sendiri gitu. Gimana menurut lo? Ya nggak apa-apa, sah-sah aja sih. Kayak kadang-kadang emang butuh itu buat merasa lega. Ini terlalu menghakimi banget. Menghakimi, tapi maksud gue, lu mutusin orang nih. Kamu. Kita, enggak, gue cowok sih setiap gue ngomong. Kamu.
kita putus, aku udah gak mau sama kamu, selesai dong. Biasanya kan kalau putus sekarang blok-blokan dong, ya kan? Gue udah ngepost 3 lagu Sheila on 7 nih, galau-galau gitu, udah beres dong. Udah ngepost sosok sakit gitu-gitu, udah beres dong. Lagu 3 bulan, Bernadia lah. iya lagu Bernadia udah beres dong. Udah nggak ada komunikasi lagi dong. Terus setelah 3 bulan gue kontak lo, kamu di mana? Kenapa? Lo bilang, aku mau ngomong ada hal yang kita belum selesai. Aku ngerasa kita belum selesai. Apa anjing? Dia yang cut off ya padahal. Iya. Lo mau nggak? Nggak bisa karena udah aku blok. Nggak, gue cari lah pokoknya cara pakai handphone temen gue. Nggak aku jawab. Lo kan? Karena itu kenapa lo aneh, nggak jawab? Itu aneh menurut aku kayak. Itu dari season 3 nih nggak ngerti-ngerti. Kasih tahu. Nggak, karena menurut aku Kalau kayak. gue ngerti nggak jadi debat masalahnya. Iya, kalau menurut aku kayak. Pertama, kamu nggak berhak menghubungi aku dari manapun lagi karena kamu udah membuat keputusan itu gitu. Ya, yang kedua, kamu denger apa lagi gitu loh. Kamu Gua ke mau rumah. ngomongin apa lagi? Dia ke rumah. Enggak sih. Kata Mbak Ber, ada cowoknya. Nat dong, Nat, ada cowoknya gitu. Lo temuin nggak? Telepon polisi sih. Astagfirullahaladzim. Ya, Juga lo ya? kalau gue mau nelfon siapa? Dia temen-temennya. Masa kan nelfon Temen lo udah suruh pulang nih. Tuh, berarti emang nggak bisa. Enggak sih Fir. kalau aku kayak. Jatuhnya Iya, iya. aneh. Menurut Red aku, flag. Kalau gue tuh lebih ke, kan gue juga nggak melakukan ya. Enggak, gue nggak bilang Gue cuma waktu itu beropini. Karena Oke. jadi gue punya cerita. Kita buka aja lah di sini. Itu udah sering juga dibukakan. Gue baru putus. Sebenarnya udah lumayan lama putusnya. Cuma gue ngerasa kayaknya ada sesuatu hal yang gue masih ngeganjel dan gue berharap banget bisa ketemu dia lagi untuk bisa menyampaikan perasaan gue. Tapi apakah gue wajib banget untuk balikan? Ya nggak harus. Tapi kalau ada kesempatannya boleh. putusnya diputusin. Kesepakatan bersama lebih tepatnya gitu sih. Kita Putus ngobrol. apa yang kesepakatan bersama? Dia tuh putus macam apa yang oke? Ada banyak Di loh. tanggal Lo ini. nggak semuanya cerita kayak tentang diri lo ya. Gue nggak bilang semua cerita. Gue nanya. Putus Emang gitu. macam apa yang oke? Hari ini tanggal 12 kita sepakat kita putus. Nggak gitu Salaman. bahasanya. Kan ada kan putus Nggak, tapi secara kayak baik-baik. putusnya kayak sama-sama tahu ini udah nggak. Iya, sama-sama tahu bahwa ini kayaknya udah nggak works aja nih gitu kan. Terus Nah, jujur aja. tapi kan Nggak usah dibalik- takut tahu dia baik kok. Iya. Ngomong aja. Yang jahat kamu. Enggak juga. aku suka deh kalau kayak gitu. Bantuin aku. Enggak, maksudnya Nggak, emang waktu Tapi kayaknya kita- emang ada deh orang yang sepakat untuk putus. Mungkin. karena mungkin kalau Lu nggak usah karena kan ada di gue kejadiannya. Nggak. Mungkin orang sepakat untuk putus karena kita beda agama, kita udah berjuang sama-sama, tapi mungkin ternyata kamu nggak pindah, aku nggak pindah, kita nggak ketemu, kita putus, sepakat bersama, Iya. masuk di akal. Ini beda agama. Sama satu agama. Beragama. Ya semua manusia beragama deh, Nat. Bener. agama. Enggak beda Oh, agama nggak beda. sama. Cuma memang aku ngerasanya kan biasanya fase putus itu nggak langsung kan, nggak instan kan. Iya, iya. Ada beberapa. ada instan. Ya maksudnya ada proses di mana kita ngerasa kayaknya udah nggak memang works Iya, lagi nih gitu. iya. Jadi kedua belah pihak tuh sama-sama menyadari bahwa udah terlalu banyak masalah, udah terlalu terkontaminasi dengan seluruh omongan dan segala macam hal negatif, sampai akhirnya kita mulai merasa nih bahwa lu mau nguap lagi kan? Enggak. Kita mulai sama-sama ngerasa bahwa kita tuh kayaknya punya fase di mana ini bakal berakhir sebentar lagi. Tapi siapa yang menginisiasikan putusnya itu siapa? Kesepakatan bersama, gue udah Nggak, dari 2 kalau- tahun. Kesepakatan bersama. Nggak, sebenarnya di awal mulakan dari gue. Oh, Iya, gue bilang ini mah biar netizen senang aja, seneng kan kalau misalnya gue terpojokan. Bukan terpojokan. enggak. Tidak Nah, gue terpojokan. lebih ke waktu itu gue bilang kayaknya menurut kamu gimana ya, ini kita mau lanjut pun ini udah mulai berat nih untuk kita lewatin. Satu ada beberapa hal yang kita udah beda jalan nih untuk kita perjuangin Lo ya. ngomong gitu ke cowok. Iya, ke mantan. Iya, pasti dibilang, sabar. Pasti di cowok dikit pasti bilang putus. Gengsi, bro. Iya gitu? Ya iya. Kenapa? Loh, Berarti lu gak benar-benar sayang untuk perjuangin kita. Berarti perjuangan laki-laki cuma sekecil itu. Pas diomongin kayak gitu mengutamakan gengsi, nggak buat mengutamakan cinta. apa lo memperjuangkan seorang yang gampang menyerah di tengah jalan? Kita bertanya. Apa? Tapi Kita kan bertanya. Coba, pertanyaan tadi apa? Gue bilang, ini mau gimana nih? Aku Karena? ngerasa kayaknya kita udah beda jalan. Oh ya udah, kalau kamu ngerasa kita udah beda jalan. tapi jujur aku Bukan diperjuangin. aku bakal kalau aku ditanyain kayak gitu aku bakal kayak iya deh kayaknya karena berarti aku bisa sense bahwa dia udah ragu sama aku gitu loh. Jadi kayak oh berarti Ya udah. Padahal keraguan sejati itu perlu diyakinin kan. Karena cinta yang benar itu, ya maksudnya cinta yang bisa kita rasakan itu ketika kita punya ada belas kasih kan. tapi mungkin ngomongnya nggak kayak gitu kalau dia nggak seragu itu. Kalau dia nggak ragu dia ngomongnya mungkin
mungkin dia ragu tapi dia pengen lanjutin, dia bakal ngomongnya instead of tanya, dia ngomongnya kayak kayaknya kita berat tapi aku pengen coba gitu loh, atau Iya, apa kayak membangun bukan gitu nanya tapi bukan Iya. melempar, bukan kayak nanya gimana kelanjutannya, tapi dia kayak lebih memberi saran, lebih kayak apa ya, kayak ngasih tahu gimana cara mempertahankan hubungan, nggak tahu sih. Lo tau nggak? Karena nggak semua fase ya menurut gue, sabar. Nggak semua fase menurut gue tuh bisa secara teoritikal kita praktekkan. Menurut gue ya kak, karena orang mikir kayak gini, ya harusnya lo bisa begini. Di momen-momen tertentu yang kita lagi mengutamakan emotionally kita lebih tinggi, emotional itu berarti perasaan kita lebih tinggi gitu kan. Itu kita nggak bisa berpikir pakai logik yang cukup matang masalahnya. Benar. Jadi kita cuma perlu menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan, tapi bukan berarti itu adalah bentuk rasa kita menyerah dengan suatu keadaan. Loh, sebetulnya bisa jadi, maksudnya nggak, makanya gue bilang seluruh teorinya kan kita kalau misalnya kita bilang ya harusnya lo bisa ngomongin ya teorinya. Ketika on praktek nggak semuanya persis. Nah, Bener, kadang bener, juga bener. sih ya, kadang juga maaf nih, bukannya gue, nih pasti gue dibilang red flag lagi nih sama cewek-cewek. Kadang flag. juga, belum tayang. Kadang juga perempuan-perempuan, para wanita, kadang itu apa yang ada di sini mereka Langsung. itu tidak bisa disalurkan di sini. Jadi yang di kepala mereka adalah coba dong kamu lebih baik lagi, lebih coba untuk ajak aku ngobrol lagi, lebih coba untuk kita diskusi lagi, kita bangun cinta ini. Yang diketik tahu nggak apa? Aku ngerasa hubungan ini udah nggak berjalan dengan baik ya. Maksud gua, lu jangan berharap laki-laki lu, pasangan lu itu bisa membaca, bisa membedah apa isi kepala lu. Satu, kita bukan dokter bedah. Enggak dong. Nggak bisa, Fir. Maksud gue, cobalah untuk mengkomunikasikan apa yang benar-benar lu rasakan gitu loh. Cowok itu kan separuh ya kepalanya ya. Oh iya. Iya kan, setengah-setengah gitu. Jadi, dia bisa dengan baca itu langsung ngambil keputusan. Itu bisa banget. Cewek mungkin galau dulu 3 hari, 4 hari baru dia ngambil keputusan. Cowok baca satu chat, itu bisa ngambil keputusan dan bisa bales. Iya kan? Nah, makanya maksud gue, hati-hati kalau nge-text cowok gitu. Apalagi kan cewek kan selalu bilang, cowok itu pakai logika. Cewek lah yang bilang, bukan gue. Menurutku sih cowok tuh pakai perasaan. Ya kan? Cowok kalau udah pakai perasaan, perasaannya akan lebih lembut lagi dari wanita. Oke. Serius, tapi kan cewek-cewek selalu bilang. Sekarang gini, Lo cewek-cewek nggak selalu setuju kan? bilang. Nanti nggak apa. Setuju. Cewek-cewek selalu bilang cowok Dari itu bohong. pakai logika. Tuh. Nah, kalau lu tahu cowok itu pakai logika, kenapa lu ngechat cowok lu dengan logika juga yang tidak di hati lo? Kenapa sih mengartikannya dengan logika dia? Per kalimat, oh begini. Oh berarti dia minta putus. Ya kan tadi gue udah ngomong, gue ngutarain perasaan gue tadi, menurut gue kita beda arah. Lah kan kalimatnya tadi lu nggak mau putus. Kalau orang ngomong kita beda arah, berarti kan mau udahan. Pusing. Nggak, emang gitu di sini. Nah, lebih ke gue mau ngasih tau bahwa kita beda arah nih. Menurutmu baiknya gimana ya? Kayak kamu lagi mengutamakan waktu itu kejadiannya memang dia lebih mengutamakan si pekerjaannya dia, Oh, itu iya? karirnya dia. Iya, gue kan nggak ngomong gimana, gue nggak ada perdebatan di situ. Nah, sedangkan gue lagi memikirkan di mana posisi lantas hubungan kita nih banyak jadi kena korbannya. Gimana ya baiknya kalau emang lo masih mau fokus ke arah karir lo yang lebih diutamakan, gue fine untuk support itu. Tapi tolong beri gue kepastian yang lebih bijaksana, yang lebih lo ngerasa bahwa gue harus bagaimana nih. Karena gue pun, karena gini, ketika kita berhubungan, gue yakin kedua belah pihak tuh sama-sama akan berkorban kok. Baik sisi manapun. Nah ini bohong nih. Banyak cewek-cewek yang nggak berkorban, maunya diperjuangkan. Kan gue lagi bahas gue berkorban. Nah, coba Bernard. Enggak, aku cewek yang full of effort sih, aku effort banget. Iya kan? Oh, iya. Karena cewek udah dibilang, cewek tuh kalau dalam satu hubungan, nih mau dikata seluruh dunia bilang enggak, kita mah iya. Enggak ada diada-adain, enggak bisa dibisa-bisain. Memang ya? Pasti. Anjir. Kenapa begitu? Iya nggak tahu, menurut aku Karena dunianya udah tentang dia. iya beneran, kayak misalnya kalau cowok, yang satu yang nggak bisa terima adalah cowok, kalau misalnya aku lagi hektik terus lagi kayak banyak kerjaan pusing apa, menurut aku obat aku adalah cowokku gitu loh misalnya. Tapi kalau yang bikin aku sakit hati adalah dia Gak bisa kayak gitu ke kita. dia nggak bisa, dia obatnya adalah main, obatnya adalah teman-temannya gitu loh, kayak Adalah kerjaannya. obat dari kita yang bikin stres kitanya. Iya, dia ngiranya kita justru yang ngebuat satu masalahnya jadi kompleks. Iya, tapi cowok juga kadang Fuck you! nggak, gue kalau di sini, karena gue sering menemukan cowok-cowok tuh suka ngejatuhin mental cewek dengan kalimat
ya aku mau main dulu, aku stres, kita berantem mulu. Berarti kan gue biang masalah lo. Iya, Lo nyari iya. kebahagiaan luar, itu juga sih ya. Itu gue akuin bangsa. Lo ngerti katanya konteks yang waktu aku putus itu gara-gara itu. Karena aku ngerasa kita beda arahnya. Lu lagi mengutamakan hal yang menurut lu senengin doang, sedangkan gue udah ngorbanin banyak demi bisa bersanding sama lo nih. Iya. Tapi lo pun ngasih kepastian jelas juga nggak ada. Makanya gue ngasih tau perasaan gue bahwa kayaknya kita beda arah deh, jadi menurutmu gimana? Dan dia malah kalah dengan bahasa gue itu, dengan artian kayak kalau mantan gue rasa itu punya pikiran kayak lo ya, dengan lo bilang ya habis lo juga, gue gimana gak mau putusin lo, orang lo sendiri juga udah mikir beda. Ih, demi Allah gue kesel, karena gue udah ngorbanin banyak, karena hidup gue tuh tentang lo doang nih. Bener. Gue cuma perlu diyakinkan, ya kan, diberi kepastian. Cewek tuh cuma perlu itu, cewek cuma perlu cewek tuh cuma perlu dipenuhi rasa keamanan dan rasa kenyamanan. Kalau ketika gue lagi ngomong kayak gitu, berarti gue lagi ngerasa nggak aman sama lunya. Tapi gue nyaman, kecuali gue bilangnya beda. Gue bilang gini, enggak, aku nggak setuju nih soalnya kamu kayak gini-gini. Jadi aku kayaknya mendingan kita harus pikir-pikir lagi deh kalau kita lanjut. Itu bukan keamanan lagi, kenyamanan. Jadi harus dibedah. Bener kan? Karena hubungan tuh bisa bertahan cuma karena dua kok. Kalau kita bisa sama-sama tahu di mana poin 50-50-nya kita bisa memenuhi keamanan, kenyamanan. Nggak cuma di pasangan ceweknya doang loh. Cewek juga harus ngerti sisi cowoknya loh. Gue bilang gitu ya. 50-50. Cuma pada saat kejadian konteksnya gue. Ini kan lagi ngebedah kronologi kejadian gue dulu ya. Itu karena dua hal itu. Gue ngerasa rasa keamanan gue nggak cukup dipegang kendali baik sama lo nih. Padahal kan laki-laki yang kita pernah diskusikan kemarin bahwa laki-laki itu bertanggung jawab lebih besar atas rasa keamanan diri kita. Diri kita bisa ngerasa yakin nih bahwa oh lu bisa menjadi hero gue nantinya ya. Bisa menjadi hero bagi anak-anak gue nantinya ya. Tapi kalau keamanan gue nggak bisa lo tanggulangin, gimana rasa nyamannya gue? Nyaman kan bisa dibentuk, aman kan terlihat dari awal. Aman bisa dibedah, sedangkan kenyamanan tidak. Dalam banget, sumpah aku mikir nggak pernah sedalam itu. Iya, emang gitu dia lo. Beda kan waktu tadi di ruang meeting? Iya. Berarti lu bucin banget ya? Kalau dalam hubungan kayaknya iya deh. Kayak semua orang nih kalau lagi cinta-cintanya pasti bucin gak sih? Tapi enggak loh, aku kayak misalnya pun ada hari di mana aku rasa kayak cintaku lagi tidak sebesar itu, tapi yang aku lakukan tetap sebesar itu gitu loh. Komitmen. Banget Kayak lagi bahasanya. menurut aku kayak gitu karena ya komitmen itu kayak nggak peduli kita lagi perasaannya gimana dan seburuk apapun hariku. Jadi aku ngerasa nggak fair karena kecuali kalau yang sibuk cuman dia, jadi dia mengutamakan apa selain aku. Tapi aku juga sibuk gitu loh. Tapi Iya. Tapi aku masih mengutamakan Lu bukan kamu. yang nempel sama lu tiap iya, hari. kayak aku akan, aku sibuk, berarti 50% hariku untuk kesibukanku, 50% hariku untuk Iya. dia gitu misalnya. Sesimpel gini deh contohnya, kita sering kan ngeliat orang tua kita suka berantem atau apa gitu ya, tapi tetap disiapin, lu deh, lu berantem nih sama cewek lu sama Kak Aya, tapi dia lagi semarah-marah itu masih disiapin nasi nggak buat lu makan? Siapin. Nah itu perempuan. Masih Kalau laki-laki diurusin sih. enggak, dia nyari temennya. Nggak, gue mini soccer sih gue. Nyari temen berarti anjing, masa ya lu mini soccer sendirian? Olahraga. Ya tapi iya sih, cewek hebatnya di situ sih, gue harus mengaku. Jadi ketika perempuan itu bertanya tentang apa yang dia rasakan, itu bukan berarti kita mau menyerah. Tapi cara kita nanyanya, butuh dikuatkan. mungkin kalimatnya, Nah, lu tuh harus bisa ngasih kalimat-kalimat ke cowok tuh yang itu PR kita memang. Tapi Tapi PR bener-bener laki-laki aku adalah mengakui cewek agak kurang sih kalau Masalah kalimat, betul. nggak bisa menyalurkan gitu loh. Iya, tapi laki-laki juga tidak Makanya bisa kan menyalurkan kenapa sikapnya. cewek tuh sering loh. Ini misalnya cewek gue ngechat gue nih. Dia pengen ngechat, pengen ngasih tahu isi hatinya gitu kan. Gue misalnya gue tidur nih. Gue bangun, yang di delete chatnya udah 6. Yang ketujuh baru dikirim. Kenapa? Berarti kan revisi. Tapi kalau aku nggak tahu ya, Iya. ini aku mau ke cewek atau nggak. Sebagai cewek tuh yang dipikirkan waktu nulis pesan tuh banyak gitu, kayak pride cowoknya, terus Ego kayak cowoknya. ego cowoknya. Iya, maksudnya ternyata kita ngomong dan itu bikin bikin rasa apa ya, harga dirinya cowoknya tergores. Itu kan kayak Kita juga kepikiran dan kita tuh ngerasa sakit. Jadi sebelum ngerasain sakit, kita tuh udah ngerasain sakit duluan. Tanpa lu tahu, tapi cuma yang lu pandang cuma kita tuh mau marah-marah aja tanpa ngerti perasaan lu. Makanya perempuan mungkin lebih bijaksananya adalah perempuan mungkin punya PR untuk memperbaiki kosakatanya dalam membicarakan perasaannya kepada laki-laki. Tapi laki-laki juga punya PR untuk memperbaiki sikapnya ketika dia menghadapi perempuan tersebut. wow, keren. Lu suka banget ho-ho-nya tadi. Mantap kan? FVP itu tadi. FVP, Nah, FVP. menurut kamu dari semua single kamu atau dari semua album yang ada di single semua yang ada di album kamu itu, yang paling berkesan tuh yang mana? Berkesan Dan yang kamu merasa kayak ini punya meaning berat banget
untuk kamu bisa sampaikan kan? Meaningnya terserah ya, meaningnya apakah memang dari berdasarkan cerita kamu, ataupun kamu pengen semua orang tuh bisa tahu bahwa lagu ini tuh bisa mewakilkan banyak hal. Ada yang ingin kamu sampaikan di dalam lagu itu apa? Aku paling, kalau personally aku suka Kita Kubur Sampai Mati sih, ada satu judulnya. Apa itu? Jadi tentang Wah berat nih. Kan judul dia anjing. Kita kubur sampai mati. Iya, jadi itu sebenarnya tentang jadi orang yang mereka tahu hubungannya itu udah dingin. Terus lo mutilasi. Enggak dibakar. Aku kubur hidup-hidup. Enggak benar-benar kayak gini. Jadi oke, dia kali ini mungkin di kayak tahap terakhir di fase pertama. Jadi kayak fase di hubungan tapi kayaknya udah tahu deh ini akan berakhir. Jadi dia udah tahu perasaannya udah dingin, dia udah mencoba untuk mengubah pikirannya pasangannya tapi nggak bisa. Dia tahu itu kayak dia kayak orang gila, dia kayak gitulah. Sampai akhirnya dia tahu bahwa ya semua rasa dan mimpi dan janji yang nggak akan ditepatin harus kita kubur sampai mati gitu. Jadi lagunya tentang itu, yang hubungan udah dingin dan dia udah sadar bahwa kayaknya emang harus Coba dong lirik dong dikit tuh. Iya, satu bait aja boleh nggak sih? bagian mana ya? Yang paling kamu pengen sampein aja. Jadi ini latar hidupnya. lagunya ceritanya kita lagi di dalam mobil gitu loh, perjalanan pulang. Hening sepanjang perjalanan pulang, entah lebih dingin mana hatimu atau penyejuk udara. Bising semua berlalu lalang, berantakan di kepala, berbagai macam suara, tapi aku bisa apa? Gitu. Relate. Gue relate. Lo sadar nggak? Gue suka kalimat terakhirnya. Ketika lo lagi sama pasangan, lo lagi berantem, tapi lo satu mobil, dan rumah cewek lo di Karawang lagi. Lama gila lo berdua sama dia tuh. Hah? Itu nggak enak banget lo. Lo berdua satu mobil, cuman lo harus diem-dieman. Jujur, gue nggak suka banget. Tapi gue bingung harus gimana. Iya. Mau mulai obrolan lihat. Takut salah. Kalau kadang tuh kalau diem-dieman cewek kan asli 30 menit cewek nangis biasanya. Gue gak tau apa yang dipikirin. Gue main HP aja sih takut nangis gue. Iya kan? Main HP gue lebih kesel lagi. Anjing lo udah banyak takut berantem nangis. ngajak Iya ngobrol sih. main HP. Nambah masalah. Kalau lo nangis, amarah tuh turun biasanya. Cuman biasanya tuh gue tuh nggak langsung yang ya udah kita udahin aja, kamu jangan. Enggak, gue diem. Silent treatment. Bukan silent treatment. Karena itu tadi yang dialog kamu terakhir. Berisik di kepala tapi dia bisa Iya, dia bisa. gue kayak, aduh kenapa Takut nangis? salah ngomong juga ya? Takut salah ngomong. Makanya gue bilang itu momentum paling gak enak gitu. Gue pengen buru-buru dia nyampe aja. Dan itu, say goodbye-nya tuh juga bingung. Gue nanti harus gimana ya, siapa dulu yang ngomong ya? Jadi tuh jadi tunggu-tungguan itu. Jujur momen diem-dieman di mobil tuh. Tapi menurut gue nggak hanya momen diem-dieman di mobil sih. Kalau gue mau mengkorelasikan sama lirik kamu yang terakhir ya, yang dimana kadang kita tuh bersik di kepala tapi kita harus apa? Kayak ketika kita lagi berantem pun kita nge-text dia panjang kali lebar atau segala macam pun dikala ini kan kepala ribet banget nih semua yang keluar di jari tuh mungkin kalau lu lihat kita udah sampai kayak bikin skripsi ibaratnya di kepala kita tuh jauh lebih besar daripada itu. Bahkan Tapi yang mau keluar yang mulainya segitu. dari mana aja bingung ya. Iya. Tapi kenapa? Nah, Banyak momen gue pengen nanya deh. Gue pengen nanya deh. Kenapa kadang cewek itu suka gini? Ini kita di mobil nih diem-dieman. Kita berantem akhirnya cewek memilih untuk gue diem aja deh gitu kan. Diem. Lu nggak ngomong apa-apa, kita perjalanan 1-2 jam lah. Lu turun dari mobil, lu nyampe kamar lu nge-text gue panjang lebar. Kenapa lu nggak ngomong tadi? Nggak, sumpah, takut nangis kan. Kalau kayaknya sih Cowok kalau gue tuh nggak suka tau. Kayak, gue lebih suka lu ngomong aja sama gue. Kenapa terus? Cewek tuh lebih nyaman tuh ngomong apa-apa tuh lewat teks. iya kayak Karena kita nggak ada ada malunya, emosi, ada tahu nggak sih ada malu, takut ntar salah ngomong ternyata. Gimana ya jelasinnya? Iya, lebih ke gini nih. Kita tuh lagi ada kayak di sebuah hutan, semua pada nodong gue nggak mau ngadepin itu langsung. Gue butuh relax dulu sebentar untuk gue bisa menyampaikan. Kayak laki-laki kalau lagi stres, kalau lagi apa, tentang pekerjaan dia atau dunia luar, dia kan juga nggak bisa langsung cerita ke ceweknya kan. Nggak bisa. Nah, begitupun perempuan Karena takut tentang tidak perasaan. direspon dengan Nah, sesuai harapan. sama. Kita juga akan berpikir kayak gitu. Kenapa kita lebih milih untuk nge-text? Karena kita nggak siap dengan segala respon. Walaupun itu respon baik ya. Coba gue nggak siap aja. Yang bikin kita paling nggak siap adalah menghadapi diri kita dan perasaan kita sendiri. Sebetulnya. Nah, kalau gue ya, gue nggak tahu ya. Nih, anggap lu cewek gue nih. Kalau gue balasnya, lu nge-text panjang lebar skripsi itu kan. Tahu nggak gue akan balas apa? Kita bahas kalau ketemu aja. Tadi kan kita udah ketemu, kenapa kamu nggak bahas? Aku bete Kesel nih, nggak? Kesel kan sama. nangis. Pasti. Kayak di otak aku bertanya-tanya ini kira-kira akan terjadi apa ya nanti Iya, waktu ketemu iya, gitu. Kita bahas pas ketemu aja. Gue akan bahas kayak gitu. Terus
Terus selama waktu itu yang setelah berantem tapi belum ketemu, Oh, gue fine. Gue akan memperlakukan dia seperti biasa. seperti Gua tidak terjadi apa-apa. Ya, gue pergi akan ngabarin, walaupun nggak akan bercanda. Sampaikan dia. Nggak akan bercanda dengan normal ya. Oh, Cuma iya. kan, nggak, mungkin pasti ada sedikit kaku kan. Cuman gue akan tetap ngabarin dia, gue akan tetap kalau ada kewajiban ngingetin dia makan, gue akan ingetin. Kalau gue ada, ya seperti biasa gitu loh. Tapi gue akan mengusahakan ketemu secepat mungkin. Anggaplah malam ini berantemnya gitu, lo tes gue akan usahakan kita ketemu besok. Lo nggak mau gue yang samperin. Dan gue itu tidak akan bahas. Biasanya yang akan gue lakukan adalah, baru kemarin belum lama gue berantem, gue tidak akan bahas. Gue akan jemput lo dan gue akan pergi sama lo. Dia sukanya apa? Oh, dia sukanya makan ini. Ternyata dia nggak terlalu red flag ya. Dia sukanya makan ini. Tapi yang perlu kita Dengerin ingat- dulu. Oh iya, Dia boleh. sukanya makan ini. Gue akan bawa lo ke tempat makan itu. Oke. Muka lo masih bete dong. Oh iya. Masih kayak, gue tahu dalam hati lo seneng. Iya. Cuman ya udahlah gitu Bener, kan. bener. Udah Ya, kita bercanda, cuman ya ngobrol-ngobrol. Iya. Dari situ gue akan bikin surprise yang lo nggak nyangka. Surprise-nya bukan yang gue kasih kado atau apa. Kan gue sukanya yang kalau udah makan ya udah makan selesai. Ngapain buang-buang duit? Kita makan es krim ini yuk. Semua hal yang gue suka tapi gue yang ngajak. Padahal gue ajak dia keluar itu untuk bahas masalah. Sampai malamnya kita mau pulang, di mobil, di jam yang sama ketika kita pulang, baru gue akan bahas. Jadi kemarin maksud kamu gimana? Oke. Nah tadi kamu bilang apa? Dia nggak seret itu ya. Nah yang perlu kita ingat satu, nggak semua laki-laki Iya, bisa benar. bersikap kayak lu. Nggak semua cowok itu Bisa punya tahu. inisiatif gitu loh, kayak Betul. mereka harus didikte apa yang Iya. Ya. apa Makanya yang kan harus dilakukan. kenapa sempat kita selalu berdebat karena mungkin saja kita berdua nih ketemu sama laki-laki yang Yang enggak semahir itu dalam bersikap dan bisa menanggulangi apa yang kita rasain gitu. Nggak semua laki-laki. Makanya kalau perdebatannya dulu nggak kayak gitu, ini nggak kayak gini. Nggak semuanya. Nggak Karena semuanya kita kan bisa pakai mempraktekkan opini kita dan cara kita masing-masing. Sedang semua Di sini orang itu bukan punya ngejudge caranya. apakah bocem red flag ataukah gue yang red flag ataukah Bernadina. Tidak, kita bicara bahwa halayak ramai banyak yang merasakan bahwa tidak semuanya tepat sasaran. Yes. Baik posisi perempuannya, baik posisi laki-lakinya. Dan itu perlu kita diskusikan. Nah inilah ruang diskusi kita sebenarnya. Yang kita perlu sampaikan bahwa mungkin baiknya kalau misalnya laki-laki kita bisa bersikap kayak apa yang Bocem lakukan, kita mungkin juga akan mereda kan. Iya, mungkin. Tapi pada fakta yang kenapa kita bisa ada kata sakit hati adalah karena memang nggak semua orang bisa berlaku itu. Iya kan? Menurut lu gimana? Tapi Iya benar. Setuju. Ya untungnya kali ini laki-lakinya berpikiran seperti itu. Kan laki-laki di luar sana kayaknya mayoritas Apa yang biasanya laki-laki di luar sana apa yang dilakukan? Dia diem-dieman nih di mobil nih. nggak tahu ya, tapi kayaknya aku jarang menemukan kayak seperti ini gitu loh, yang kayak laki-laki. Oh. nggak harus kayak Oh, gitu. biasa Cem. aja, biasa aja. Tapi gue penasaran deh. Tapi maksudnya cara dia untuk cara laki-laki menyelesaikan masalah, cara dia menunjukkan cintanya kan beda-beda, jadi emang Pasti. dan mungkin tipe yang kita suka kebetulan yang seperti itu gitu kan. Iya, tapi yang kita dapatkan berbeda gitu. Si Dia bilang Bernadia kayak gitu, suka dia bilang sama kayak aku. Guys, tipenya Bernadia itu Bocong Ahmad. Itu 1 detik aja masukin TikTok. Tipe Bernadia. Pas Bernadia ngomong gini, tapi tipe-tipe laki aku seperti dia. Langsung tipenya Bernadia Bocong Ahmad. Lagu jedak jeduk dang masuk TikTok. Seru. Tapi aku penasaran sama satu hal deh. Mungkin ada beberapa penyanyi yang lagu-lagunya itu lumayan banyak relate sama masyarakat umum tentang percintaan yang kayak gini-gini. Bener nggak sih kalau memang banyak juga ngerasain sakit yang kamu tutupin lewat karya? Jadi maksudnya aku tutupin lewat karya? Nggak, jadi kalau lo sakit hati, lo sedih, lo galau, tapi lo menuangkannya Maksudnya, atau di karya. semua lagu-lagu kamu ya tuh, banyak lah. semua lagu-lagu kamu tuh memang berdasarkan dari kamunya dulu, terus kamu beranjak mulai kamu baru masukin nih dari apa yang pendapat orang atau cerita-cerita Oh iya orang, benar, mungkin itu gitu. benar, karena misalnya nggak bisa sih semuanya pengalaman aku, cuman itu adalah idenya dari pengalaman aku. Beranjak dari situ. Terus aku butuh kayak sudut pandang lain gitu. Iya. Nah, kenapa makanya gue demen banget lagu-lagu yang modelan kayak Bernadia, Nadine Amiza gitu-gitu. Karena gue ngerasa mereka adalah perempuan-perempuan yang kuat aja sebenarnya. Tapi mereka nutupin lewat situ gitu. Lemah tahu. Kayak Nggak ada. Kuat untuk masalah cintanya, lemah masalah karena hubungannya aja. Tapi kuat dalam menghadapi semuanya sampai lo beranjak kayak sekarang gitu. Nggak, gue Karena mungkin nggak mudah gitu loh dalam kamu menjalankan hari-harimu dulu ya sebelum kamu menjadi Bernadia yang sekarang. Mungkin tidak banyak orang yang bisa sadarin bahwa ternyata
seorang Bernadia adalah seseorang yang dulunya sehancur itu dan dia berhasil melewatin itu sampai menjadi Bernadia yang sekarang. Respect sih. Respect. Gue percaya sih nggak ada orang lemah sih masuk BBM. Gak usah dibahas. Nggak, gue sakit aja cincin lu. Lemah. Nggak, gue percaya nggak ada orang lemah di dunia ini. Semua orang itu kuat gitu loh. Karena nggak ada orang yang bisa, gue capek, gue hancur, gue berhentiin waktu. Kan waktu tetap berjalan kan. Cuman banyak kan orang tidak menemukan titik di mana kekuatan dia aja. Atau nggak lama untuk menemukannya gitu. Iya, Sebelum, toh lo sehancur apapun, selemah apapun, sesakit apapun, lo akan tetap berjalan dan mengikuti alur waktu dan dunia ini Ya, mau berputar nggak mau, gitu. kan? Mau nggak mau, suka nggak suka. Itu tanda lo kuat. Ya kan? Itu juga nggak sih yang mau kamu sampaikan di dalam album kamu yang sekarang ini? Ya, ada, menurut aku salah satu lagunya ada yang cukup nggak depresif sih, cuman kayak cukup terdengar pesimis. Jadi ada lagu fokus tracknya juga judulnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Liriknya itu bahkan ada yang Apa nyanyiin aja? betapa ku berharap setiap malam jadi yang terakhir. Semoga ku hilang dalam tidurku. Anjir. Gitu. Serem banget kan sebenarnya itu kan. Iya. Terus tak harapkan hari baru, pagi jadi yang paling berat untukku. Anjir. Harus bangun dan terima kenyataan semua telah berbeda. Sialnya hidup harus tetap berjalan. Itu keren sih. Itu lagu keren banget. Sumpah. merinding. Sumpah keren. Karena kenapa gue merinding? Gue ada, kan tadi lu bilang gak sedepresif itu. Tapi buat orang-orang yang pernah ngalamin fase dimana dia menyerah sama hidup, itu dalam banget. Gue mungkin keren pernah cerita di beberapa season Halo sebelumnya, gue pernah ada di posisi itu. Ingin selesai. Iya, kayak gue kebetulan juga mengidap penyakit mental health juga kan. Jadi di mana posisi dulu tuh gue ngerasa bahwa hidup saat itu gitu. Sampai akhirnya gue bisa ketemu kata damai. Ya mungkin gak damai juga ya. Bertemu baru maaf lah. Damai sepenuhnya belum, karena kita lebih mudah memaafkan daripada kita berdamai kan sebenarnya. Nah ketika gue sampai ketemu di titik gue bisa memaafkan seluruh yang pernah terjadi di hidup gue, cara bangkit paling sulit adalah ketemu pagi hari. Gue senang banget dengan kegelapan malam, tapi gue benci banget dengan keterangan matahari. Karena lo akan memulai. Karena gue harus memulai. Dan Gue ada di fase-fase itu. Iya, Nah, iya. Kita perlu dengerin guys, album itu bisa ada di seluruh platform. Itu pecah. Mana? Itu keren banget. Itu keren. Sumpah. Liriknya bagus banget. Gak percaya nih. Gua beneran. Makasih. Serius, karena kita gitu, kalau kita setuju kita bilang Terima setuju, kasih, kalau nggak terima setuju ya debat jadinya gitu. Nah seru banget, kita ada segmen baru di Apa tuh? Halo Hati, itu masuk ke segmen BBM, di mana kita akan bacain DM dari Halo Habisting udah masuk ke Instagram kita ataupun ke YouTube maupun ke TikTok kita. Yang pertama kita cheers dulu karena kali ini episode kita disponsori masih dari Bai Soju. Terima Bai kasih Bai Soju. Soju. Apa? Tegas kan kok. Yang pertama, Gimana ya Kak cara untuk ngilangin rasa trauma yang ke bawah terus-menerus? Nggak tahu. Gue nggak tahu. Oh, ya, Nggak tahu. enggak. tapi lagu-lagu kamu tuh lumayan ngebahas soal trauma. Ini kalau gambaran aku ya, karena kan kita kadang bikin karya itu memang bisa di Itu implementasikan daripada orang-orang lain gitu. Kalau menurut gue implementasikan daripada semua lagu-lagu dan album-album kamu itu proses perjalanan kita bisa berdamai sama trauma. Boleh opini dari setiap lagu kamu lah. Menurut kamu Kalau gimana aku sih? ngilangin trauma, menurut aku nggak ada cara pastinya, karena kalau aku lagi kayak fase-fase yang berat itu semuanya ya udah kayak jalanin sampai capek, sampai bukan, kalau aku lagi mengalami yang berat itu aku akan ya udah nikmati, emang itu fasenya udah harus terjadi gitu loh, ya udah tunggu sampai dia sembuh sendiri gitu, karena kayak yang bisa menyembuhkan cuma waktu sih menurut aku. Iya. Yes. Kita Waktu nggak dan bisa orang maksain. baru gue percaya. Aku juga percaya itu. Mungkin nggak semuanya ya, tapi orang baru mungkin bagi beberapa orang cukup membantu deh. Iya. Iya. Ada yang Bisa sangat jadi amat membantu. Orang baru tuh bukan dari pasangan doang ya, mungkin Iya, dari benar, lingkungan benar. Lingkungan gitu baru, kan. apa segala Lingkungan macam. baru, itu Mungkin membantu. Yang keluarga. penting orang baru gitu. Keluarga juga. Keluarga baru. Lagi kan orang baru tadi bahasan Iya, ibu orang baru, mungkin keluarga gitu. Keluarga Oh, iya, juga bisa iya. loh menyembuhkan. Tiba-tiba kita akrab sama sepupu kita yang udah lama kita nggak kontekan, bisa jadi kayak Orang gitu. baru pokoknya. Orang baru kan. Tapi menurut aku kalau buat sembuh dari suatu trauma, benar kata Bernadia bahwa nggak ada kata pasti ya teman-teman. Pun lu ada banyak beberapa orang yang mungkin gagal untuk menyembuhkan trauma dengan orang baru, itu karena sejatinya kesembuhan itu ada di diri lu sendiri gitu. Segimana lo bisa meyakinkan diri lo untuk bisa pertamanya dulu memaafkan. Tapi itu semua ada fase. Dari mulai lo makin melihat, terus menerus sampai lo terbiasa untuk melihat si luka lo, sampai lama-lama lo bisa memaafkan.
waktu kita membiasakan diri kita melihat si trauma kita akan ketemu banyak fase tuh, amarah, dendam, benci dan segala macam tuh. Nggak apa-apa, jalanin aja sampai nanti lo ketemu terbiasanya dalam melihat semua luka lo, akhirnya lo mulai memaafkan. Di proses memaafkan itu lo akan ketemu lagi kok sama hal-hal yang bikin lo trigger tentang si trauma lo. Tapi nggak apa-apa, at the end of the day nanti lo ketemu sama si kata damai. Damai itu bukan lo melupakan, nggak ada damai yang melupakan anjir. Damai itu dengan cara mengingat, tapi sambil tersenyum, sambil bilang bahwa oh ternyata apa yang saya genggam selama ini tidak perlu saya genggam terlalu lama lagi ya. Kali ini genggamannya perlu saya buka pelan-pelan sampai nantinya benar-benar terbuka dan saya bisa ngeliat itu secara utuh. Kenceng aja, kenceng. Emang dulu kecil nggak pernah main burung? Enggak, aku takut burung. Pertanyaan kedua, kenapa sih kita udah selalu menjadi yang terbaik, tapi tetap aja dari orang lain kita selalu ditindas? Apa karena kebaikan kita orang jadi semena-mena sama kita? Wow. Jawab Cum. Jadi begini ya, kalau maksud aneh juga, tak Mbak. Apa ya? Kalau kita bicara kebaikan, gue selalu bilang sama orang-orang, kalau lo baik sama orang, itu urusan lo sama orang itu. Tapi kalau orang itu jahat sama lo, itu bukan urusan lo lagi, itu urusannya sama Tuhan. Wow. Ya kan? Jadi lo jangan pernah berpikir kebaikan lo itu tidak pernah dibalas, lo dijahatin orang. Itu bukan urusan lo lagi. Yang penting tugas lo adalah berbuat baik ke semua orang. Tapi kalau dibalas atau tidak, dibalas jahat, dibalas hal yang nggak baik, itu udah bukan balik ke lo, itu balik ke dia dan Tuhan. Gitu, udah selesai. Jadi teruslah berbuat baik tanpa berharap orang lain akan baik sama kita. Kalau lo berharap orang lain akan baik sama lo, atau enggak orang lain nggak jahatin lo, nggak baik. Berbuat baik itu bukan barter, bukan suatu hal yang bisa diperjualbelikan. Itu ekspektasi lo, berarti lo tidak tulus. Karena ketulusan itu, makanya ikhlas itu hal yang paling susah di dunia ini. Iya. Karena kalau misalnya lo masih berpikir, gue udah baik sama dia, kok dia nggak baik sama gue, berarti lo tidak ikhlas. Baik aja, kasih aja gitu. Iya. Wow. Kalau menurut kamu gimana? 2, idem. Setuju? Baik itu gue idem. Iya, RT ada gitu, retweet. Nah, gitu. Itu bahasa mana? Bukan bahasa Jawa, bukan. Bahasa gaul zaman sekarang. Bahasa gaul zaman sekarang. Bahasa Belanda. Siapa yang nyapuin bersih lu, sumpah. Gitu Nggak, sih kalau menurut gue mungkin kalian pernah sering juga nonton penggalan gue bahwa gue pernah bilang teruslah berbuat baik sekalipun namamu sedang tidak baik-baik saja di dalam cerita orang lain, gak apa-apa. Bukan tugasmu untuk menyapu bersih segala omongan orang, kamu cuma punya kedua tanganmu, maka yang bisa kamu lakukan adalah tutup telingamu sendiri. Itu pertama. Tapi kedua, harus juga sadar bahwa ternyata ketika kamu sudah berbuat baik sama orang, jangan lupakan bahwa perbuatan baik itu tidak ada pretensi, plagiasi maupun kalkulasi. Itu nggak ada tuh. Nggak ada lu bisa ngebandingin, kalkulasiin semua yang lu baikin, terus lu harus terima yang baik juga di dalam hidup lu. Dari dia ataupun dari orang lain. Nggak perlu, baik itu cuma tentang keikhlasan aja sih. Tapi apakah lu nggak punya kuasanya untuk boleh ngebatasin semuanya? Punya kuasanya. Tapi hanya lu yang tahu. Jadi silakan keep di masing-masing personality hal-hal ABC yang nonton di episode kali ini. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kak Firda dan Bang Bocum, salah nggak ya aku lebih memilih pasangan dibandingkan keluarga? Karena cuma pasangan aku yang peduli sama aku. Nggak salah menurutku. Kalau menurut gue ya. Nggak salah. Nggak salah. Mungkin ada beberapa. Karena gini, nggak semua keluarga itu baik. Iya? Nggak semua keluarga itu baik. Setuju. Nggak semua keluarga itu positif. Malah bisa jadi keluarga itu jadi alasan di mana lu terpuruk. Bisa. Iya. Karena gini, karena sakit hati terbesar itu adalah ketika keluarga lu sendiri tidak percaya sama lu dan tidak yakin sama lu dan meremehkan lu. Jadi kalau misalnya lu punya pasangan dan ternyata pasangan lu itu membangun lu, mungkin yang rezeki lu melalui pasangan lu, melalui keluarga lu gitu. Dan ada fase umur di mana lu udah bisa memilih, oh gue mau fokus sini gitu. Tapi namanya hidup gitu, kita tetap harus punya tanggung jawab. Mau keluarga lo kayak gimana, lo sebagai, kalau misalnya anak laki-laki, oh keluarga gue tidak baik, cuman gue akan bertanggung jawab kepada keluarga gue semaksimal mungkin. Iya. Karena ini sudah ditakdirkan untuk gue mencari berkah. Iya. Ngerti nggak? Karena keluarga lo nih, ibu lo nggak baik nih, tapi kan yang butuh berkah lo. Ya udah lakukan kewajiban lo. Sisanya ya udah, lo cari jalan lo sendiri. Menurutmu gimana? Sebenarnya sih kayak ya family. Idem. Enggak. Oke, idem. Lanjut. Lu jangan matahin dong. Nggak apa-apa. Ya benar kayak
emang bener family comes first, tapi lihat-lihat juga sih menurut aku kalau aku sih sebenarnya nggak tahu ini bener atau enggak, tapi kayak aku akan mengutamakan mana yang mengutamakan aku gitu. Betul. Setuju, blueberry ya. Apa yang Enggak, lanjut ke pertanyaan apa apa nih? artinya? Enggak, nanti gue Sebelumnya. Karena lucu. Salah nggak ya kalau dia lebih mengutamakan pasangan dibanding keluarga? Gue sepakat nih buat mungkin teman-temannya lagi berusaha mencari tahu info parenting yang baik ya. Gue bisa ngasih tahu kayak benar emang keluarga itu adalah tahap pertama kita bisa mencari tahu bahwa apakah ini yang baik atau yang tidak. Tapi tumbuh kembang kita untuk bisa meyakini segala macam yang kita jalani dalam hidup adalah lingkungan, bukan keluarga lagi. Itu terbentuk. Gue percaya bahwa anak itu terbentuk dari sekelilingnya. Tidak hanya keluarga. Keluarga tuh ring satu nih, ring dalam. Tapi gimana dia tahu dunia luar kalau dia aja nggak buka gerbang ke arah halamannya? Setuju. Jadi dia bisa tahu bahwa oh ternyata di luar halamannya dia rumputnya tidak semegah itu ya, tidak sehijau itu ya. Ternyata banyak rumput-rumput yang banyak ada yang sebelah sana ada bolong karena kebakaran, yang sebelah sini ada bolong karena galian dan segala macam. Itu tuh kita tahu dari dunia luar ketika kita sudah mulai bisa berpikir secara rasional. Jadi gue nggak nyalahin buat temen-temen yang emang utamain pasangannya, selagi benar kata Bocum kita tidak mengesampingkan beberapa kewajiban yang memang masih kita perlukan. Betul. Setuju. The nextnya Gimana, terakhir ya? gimana caranya untuk ikhlas sama orang yang nyakitin kita ya? Usaha banget buat ikhlas dan menerima. Berarti lo nggak tulus dari awal kan udah tadi. Tadi udah. Iya. Berarti lo nggak tulus dari awal. Ini simple lah. Gak, karena buat gue emang ikhlas itu adalah hierarki paling besar sih. Iya. Iya, hierarki paling tinggi Iya, aja benar-benar. menurut gue, karena emang gak semua orang bisa dengan mudahnya bisa nerima dan segala macem. Buat gue sih caranya damai dulu lah sama diri sendiri, tahu dulu apa yang diri lu sendiri sebenarnya paling inginkan, perjuangin dulu ke maslahatan hidup lu sendiri, baru lu bisa mikirin orang lain. Jangan terlalu banyak memikirkan orang lain sampai lu lupa bahwa ternyata energi lu atau air yang di dalam hidup lu tuh udah tinggal menipis. Betul, setuju. Keren banget, gila. Ini quotes berjalan ya dua-duanya. Betul, emang betul. Karena by soju jadi kita bisa ngobrol kayak gini. Wih. Cheers dulu nggak sih, Cuk? Terima kasih. Bernadya, aku mau nanya dong, semua album kamu tuh sudah bisa didengar di platform mana aja? Silakan, boleh promo. Semua lagu di album aku Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan sudah ada di semua digital streaming platform. Terus juga bisa ditonton lirik videonya di YouTube. Yes. Ada manggung di mana lagi dalam waktu dekat? Manggung di mana lagi? Di bulan Agustus September. Ada Nanti kan? info Belum aku ada ya. ya? Ada. Kok ketawa sih? Lo ngomong ketawa mulu. Nanti Nggak, infoin ke follow media IG aku jangan aja, dia. follow IG aku kalau mau tahu infonya. Atau enggak follow label aku aja. Nah, label musiknya nanti Label- kita akan taruh di sini atau iya. boleh disebutin Label juga? musiknya IG-nya apa namanya? Juni_records. Juni_records. Iya. Udah, kalau IG Agak aneh kalau di- kalau IG aku nggak perlu, kayak nggak ada infonya. No, gitu. Paling repost-repost aja ya. Closing statement dari kita adalah kita cheers dulu yang dari soju. Yes, bye Soju. Terima kasih banyak. Kenapa? Kita udah bisa menghadirkan Bernadya di sini dan seru Betul. banget obrolannya. Berarti sepanjang kita tadi ngobrol tuh sebenarnya kita cuma lagi ngebedah albumnya dari Bernadya. Betul. Tentang perjalanan love life tuh kayak apa, Oke. dari mulai berpacarannya. Jadi kalau kalian mau tahu sebenarnya albumnya Bernadya yang baru itu ngebahas tentang apa sih? Ini semua yang tadi kita bedah. Iya. Secara tidak langsung gitu kan. Iya, benar-benar. Kita ngebedah bahwa oh ternyata dalam hubungan itu ketika kita lagi bersama tuh seperti apa. Ketika lagi kita merasa ini sudah mulai janggal tuh akan kayak gimana dan segala macam, itu akan dibahas dan dikulik lebih panjangnya di Halo Hai ini. Dan terima kasih sudah mau ngulik Terima itu. kasih. Tanpa sadar nggak kalau sebenarnya gue lagi ngulik album lu dari tadi? Kunci gua. Sadar lah kan udah Sadar mau ya? ngomongin banyak. Karena yang tadi kita tuh nggak ada briefing teman-teman. Semoga aku berharapnya semoga orang tahu bahwa album aku tuh nggak Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan tuh terlalu negatif gitu loh. Kalau Iya, iya, dengar iya. keseluruhan di akhir track terakhir tuh judulnya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Iya. Untungnya. Makanya dengerin sampai habis lo, jangan TikTok doang lo. Jangan cuma satu Dengerin di lagu semua doang. platform. Save lagunya. Gue percaya bener sih nggak? bahwa kalau orang ada ngeluarin album tuh dia ngebicarain suatu journey Iya, sebenarnya. ngambil 5 detik dong lo buat story-story galau lo. Iya, padahal kan Gue udah jedak-jeduk.
Buat jejak Iya. bisa. Padahal semuanya itu dia bicarakan, ada satu journey nih yang dibicarakan sama Bernadette di dalam satu albumnya dia. Dari di awal dia ngerasain proses dia ragunya, sampai proses dia harus berpisahnya karena amarah tersebut. Panas ya? Dari amarah itu dia bisa mencoba berdamai dengan suatu hal yang terjadi. Sampai dia akhirnya ketemu sama si kata damai dan akhirnya dia bisa menghargai suatu proses kehidupan itu Yes. berjalan. Betul. Keren banget dari Keren dia. banget ya. Gokil. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Besti udah dengerin episode ini. Kalau memang kalian pengen banget kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bernadia, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang kalian ingin sampaikan dan kita harus diskusikan bersama Bernadia, mau lagi ya berarti kalau kapan-kapan diundang ke Halo. Nice, seru banget tuh. Berarti kalau misalnya teman-teman mau Bernadia balik lagi ke Halo Hati, silakan tulis aja di kolom komentar atau bisa DM aja ke Instagram Halo Hati, Instagram Blue Media, dan juga bisa DM ke Instagram kita berdua. Ataupun kalau kalian ada pendapat-pendapat tersendiri yang kalian ingin tanyakan ke Bernadia, silakan DM ke Instagram Bernadia ataupun label musiknya akan kita taruh di bawah sini. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Kalau teman-teman mau dengerin episode-episode kita lainnya tanpa ngeliat muka kita, kalian bisa langsung aja cek di Spotify di @halohahati yang ada itu kalian bisa dengar sebagai audionya saja di Spotify. Dan buat teman-teman yang suka sama konten ini, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Halo Hati, Instagram Blue Media, dan juga TikToknya Blue Media. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Sampai bertemu. Bye.